Humeri dia punya kepala Humeri. Ya, nah, kepala Humeri ini dia disambungkan. Siapa yang cekung, siapa yang nyembung? Yang cembung Humerus, yang cekung Glenoides. Skapula cenderung ke sini karena ini cekungannya Glenoides. Ya. Ya. Terus lanjut, nah, Arthropneumatica melihat pergerakan ini ya, permukaan sendinya ini. Ini dikatakan permukaan sendi. Dikatakan permukaan sendi. Dia bergerak kemana arahnya? Ya, berarti kalau dari sini dia masuk ke bawah. Kemudian kalau dia ke sana ke atas. Kalau dia gerakannya ke sana depan. Kalau dia ke sana belakang. Ini ialah disebut dengan arthropneumatica. Ya. Sebelum menentukan kemana arah, kita paham dulu terkait dengan bidang gerak. Bidang gerak dibagi menjadi sagital, frontal, transversal. Sagital membagi tubuh menjadi iya dua. Apa? Sagital kanan kiri. Frontal depan belakang, atas bawah. Ya. Terus sekarang mengenai arah. Kalau dia di atas kita berarti superior, bawah inferior, depan anterior, belakang posterior, kejepit. Oke, aduktor, tapi jangan bilang aduktor. Apa? Kejepit selalu permukaan di medial, di tengah medial, di luar lateral, saya bilang di sini berarti medial, di sana lateral. Ya, oke. Nah, itu ialah arah pada waktu kita berdiri sesuai dengan anatomi. Berikutnya kalau saya tidur terlentang, apakah sama? Enggak. Coba pas saya berdiri, ya, arahnya sama seperti saya. Sekarang namanya tidur di bed, ya, pelan-pelan. Ya. Apakah arahnya sama? Beda. Bingung nggak? Bingung. Nah, bagaimana supaya tidak bingung? Tetap tidur. Dia transversal berarti, Pak. Hmm? Dia transversal kan dia ngambil miring. Oke, makanya supaya tidak bingung disesuaikan dengan bentuk anatomi, ke arah mana dia. Kalau seperti ini saya berdiri, berarti ke sana apa tadi? Superior. Dia tidur. Dia tidur arahnya ke kepala. Superior. Tapi bukan superior. Itu posterior. Posterior. Menuju ke arah Kranial. Iya. Menuju ke arah kaudal. Kranial berarti ini kranium. Ya, tengkorak. Terus kaudal, kenapa disebut kaudal? Kita sebenarnya punya ekor yang disebut dengan kauda equina. Kalau ke sana kranial, ke bawah kaudal. Terus kalau ke depan, kalau tadi anterior, nah sekarang posisi itu berarti ke arah perut berarti ventrum bahasanya, tapi menjadi arah menjadi ventral. Terus kalau ke belakang, ini apa dorsal atau dorsum. Dorsum disebut dengan dorsal. Jadi arahnya berubah ke sana. Ventral, dorsal menuju kranial, menuju kaudal. Media lateralnya sama enggak? Sama. Media letaknya di tengah, lateral di pinggir. Nah, fungsinya ini tadi Anda memberi arah untuk gerakan arthrokinematika. Pada waktu
Mbak Mas bergerak abduksi, kemana arahnya? Ke atas. Ke dalam. Ke bawah. Kau Kaudal. Kalau adduksi Pranial. maka ditentukan misalkan A ke B, maka A menuju B berarti goyang. Ya kaudal, B menuju A Pranial. Sekarang kita rubah A B. Kalau A menuju B berarti Dorsal. ventral. Kemudian B menuju A Dorsal. dorsal. Itulah disebut dengan atrokinematika. Jadi arah pergerakan dari permukaan sendi. Gerakannya apa? Jika cembung ketemu cekung, ada gerakan roll. Jadi ininya cembungnya ini roll, berguling, gitu. Dan yang cekung diem. Jadi cembung ini roll, yang satunya diem. Yang diem ini disebut dengan slide. Slide. Oh. Ada roll, slide. Slide. Ya, lagi dia muter roll, slide. Jadi dia muter roll, nah ini slide, selalu berlawanan arah. Oke, nah ini sesuai berlaku dengan hukum namanya konkav dan konveks. Apabila cekung ketemu cembung atau apabila cekung ketemu cembung ya, yaitu yang pertama slide dan rollnya berlawanan, tapi yang kedua slide dan rollnya searah. Oke. Ini berlaku pada semua sendi pada bal and socket. Sekarang apa sendinya? Kalau ini adalah jenisnya adalah bal and socket secara keseluruhan. Sekarang kita kupas spesifik satu persatu. Di sini ada sterno, tinggal gabungkan. Sternoclavicular joint, acromioclavicular joint, glenohumeral joint, scapuloracral joint. Di antara ini acromio dan capodumeri suprahumeral. Tahu supra? Supra itu selalu di atas. Jadi di atas kepala, di bawah acromio. Yang tengah ini disebut dengan suprahumeral. Itu ialah sendinya. Ya. Berikutnya, yang glenohumeral sudah kita bahas. Berikutnya ialah yang sternoclavicular. Siapa cembung, siapa cekung? Ini salah ini. Ayo. Buka medsos. Sternoclavicular joint. Dibuka. Siapa yang cekung, siapa yang cembung? Kok kelas? Ketemu? Siapa cekung, siapa cembung? Iya, cembung ini. Cembung gini. Berarti ini. Klavikulanya. Kalau sternonya itu cekung. Ayo. Ini ya, ada. Jangan lihat ini. Ini yang penting buat aja. Yang penting apa seperti Dia ini ranca. cembung. Ini cembung.
Klavikula cembung. Klavikula cembung. Sternonya cembung. Ya, oke. Saya istilahkan seperti ini. Ini sternum. Ini cembung. Klavikula. Gerakannya apa saja? Depresi. Depresi, elevasi, protraksi, retraksi. Nah, sekarang pada waktu gerakan itu, ya, Anda coba cek permukaan sendinya arahnya kemana. Untuk gerakan elevasi, depresi, protraksi, retraksi. Coba pegang semua. Nah, sternum, klavikula, oke, gerakan. Nah, terus tempel. Anda elevasikan. Kemana arahnya? Kau ke sana. Ya. Terus protraksi. Dalam berarti ke belakang. Dalam dorsal. Retraksi. Ya. Bisa dianalisis. Nah. Oke, lanjut. Sekarang akromioklavikula. Ini sama ini. Gimana? Gerakannya sama, retraksi, elevasi, depresi, pro dan re. Ayo. Dipegang, dirasakan. Kapan dia dekat, kapan dia jauh, kapan dia melonggar, kapan dia tertutup. Coba dicek, dirasakan. Kemudian Anda analisis kaudal, kalian, ventral, dorsal. Siapa cekung, siapa cembung? Ayo, dibuka lagi, tidak apa-apa. Handphonenya, bukannya akromio, klavikula, Ini loh atasnya. Berarti klavikulanya. Ini. Enggak apa? Skapula ini klavikulanya. Cekung. Sama apa sih? Nah, ini cekung, ini cembung. Apa sama apa sih? Klavikula sama itu. Oh iya, ini yang cekung, ini Cekung. Ayo, analisis. Berarti kalau misalkan kita lagi depresi, klavikulanya Kauda. iya, kan ini turun nih. Enggak nggak sih, itu nggak sih, kerennya nggak sih? Iya kan? Apa? Iya. Kalau ke atas pasti kalau misalkan ini kan gini. Dia tuh gini kan? Mbok Gini loh, gini ya. Kayak kan gini kan? Gini kan? Ini cek. ini di belakang sini. Sama ini. Iya sama ini. Tidak? Sudah. Ya, apa? Ya. Tadi antara akromio kan? Akromio klavikula. Pada waktu elevasi Klavikula. yang terjadi Kan yang cekung apa yang cembungnya itu si yang cekungnya itu si skapulanya kan yang bagian belakang itu. Di sebelah itu. Akromionnya. Akromion. Iya. Iya. Bener kan? Tapi si akromionya yang cembungnya. Jadi biarkan dulu. Oh, iya, Ayo, silakan. jangan terganggu. akromio kan? Akromio klavikula Iya. kan? Kan di Oke, jelaskan aja. Ya, ini kan? Sini kan berarti kan ini akromion kan? Iya. Nah ini si klavikula kan di sebelah situ kan? Klavikula itu atasnya. Yang ini? Iya. Yang atas ini kan berarti sini kan? Iya. Nih, berarti di sini yang cekung itu si ininya pak, Apa?
akromionya, Ah, terus yang tembung si klavikulanya. clavicula, terus Terus gerakannya oh gimana? gerakannya. Kalau depresi Hmm. si kan gini kan sama aja kayak di mainan di Depresi mainan. gimana? Depresi? Jadi gini biasa karena kan depresi santai. Kalau elevasi dia naik ininya kan. Ya. Kalau misalkan elevasi itu ke bawah dia ke arah si Audi. Claudia. Kalau misalkan yang satu lagi apa tadi elevasi itu salah elevasi itu Depresi apa elevasi kan? ke bawah Nggak sih, ini kalau depresinya dulu ke atas pak ya Oke, terus pak ada lagi tidak itu gerakannya. Retraksi. Protraksi. 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 nah ini kalau pro ke depan pro ke belakang kalau ke belakang berarti si ininya Arah. masuk ya kan kalau masuk ke arah dorsal nah yang satu lagi Retraksi. ya itu retraksi yang gini nah itu ke arah depan ke arah perut udah terima kasih Ya gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Berikutnya scapula thoracal. Scapula thoracal ya, ini sebenarnya bagian dari aksesoris. Dia menempel di antara tulang yang lain. Jadi di sini ada jaringan lunak, tertutup jaringan lunak. Ya, secara automatik tidak bisa. Ya, karena semuanya ini jaringan lunak, ligamen, jaringan lemak, ya, kemudian ligamen juga. Dia hanya menopang dari jaringan lunak. Nah, sekarang gerakan dari scapula, oke, apa saja gerakannya pada scapula? Ini masa ini gerakan dari scapula apa saja? Mohon maaf tidak dilepas. Ya. Dan dia, oke, gerakannya apa? Scapula? Ini apa? Gini juga. Wow, siapa masuk? Apa? Ayo. Ya, makanya kita cek ini. Kalau ini saya tidak bisa gerakkan kan gitu. Iya, Ya. Kenapa Mas ya? Ya, amal jariah. Ya, Mbak. Ya. Oke. Ya. Oke, no tertawa, ya. Oke, koreks postur. Mohon maaf. Ya. Oke, ini adalah scapula. Kiri, kanan, kita cek kalau pengen lebih detail seperti ini. Ya. Ini clavicula. Gerakannya dia hanya abduksi dan adduksi. Oke, seperti ini. Ini kiri kanan kita cek. Kemudian gerakan pelan-pelan. Ya, dia abduksi. Kemudian turun Mas. Adduksi. Oke, ini adalah bentuk scapula. Ritmenya ini, ritme scapula dengan sudut dia bergerak disebut dengan, ayo bareng seperti ini gerakannya. Oke, terus ya disebut dengan scapulohumeral ritme. Ya. Nah, sekarang dari scapulohumeral ritme tadi ada nggak kira-kira scapula ini pada waktu bergerak tertinggal salah satu? Jika ada yang tertinggal berarti dia ada kelemahan. Ya. Oke, dari atas semua tenang aja, relax. Oke, pelan-pelan. Terus. Ya, naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Turun. Oke, kita cek ya di sini. Dia tidak merasakan sakit apa enggak, tetapi kita melihat
Nah, di sini ada sisi yang berbeda. Kita cek lagi. 1, 2, 3, mohon maaf. Ya, ini lebih tinggi. Lebih. Nah, ini namanya wing scapula. Jadi ada kelemahan pada bagian scapulanya, terutama untuk otot-otot subscapularis sama romboid. Berarti yang lemah itu yang nonjol atau yang enggak nonjol? Karena ada yang nonjol. Karena dia lemah, akhirnya dia tidak mampu untuk menopang, akhirnya dia keluar. Berarti yang nonjol yang lemah. Iya, betul. Berikutnya, cek coba Mas kondisi push up. Apakah sama posisi skapulanya? Oke. Cek. Sama ya? Ya ini. Oke. Stop. Ya. Ini namanya wing Scapula. Jadi pas pada waktu dia seperti ini, dia ada fase tertinggal, dia di dalam gerakan. Berarti atau disebut dengan scapulohumeral rib. Oke, berarti Mas berdiri. Oke, sini. Oke. Berikutnya, jangan malu hadap sana, relax. Kita dulu juga seperti ini jadi mahasiswa ya. Ini yang laki-laki itu pasti jadi probandus. Oke, lanjut. Nah, cek. Pernah jatuh dulu. Ya, ini cek. Ini lebih dalam. Ini Keluar. Sesak nafas. Iya. Ya. Karena apa, ini mengganggu sistem Fasan. Iya. Tambahannya cuaca atau enggak? Atau pas stres hanya Stres, Pak. asma enggak? Enggak. Tapi seseknya kapan kira? Biasanya mau tidur. Cenderung untuk tengkurap miring kiri, miring kanan, atau terlentang tidurmu? Terlentang. Oke. Ini kayak dipres. Oke. Bukannya saya membuka aib, inilah cek postur fisioterapis itu yang melihat, kemudian ini memegang, ya, kemudian memberikan simpulan. Oke. Ya, dari sini kita sudah punya hipotesis kalau dia misalnya sesak atau menyebabkan apa, terjadi keterbatasan pada peningkatan sangkal tolak. Coba tarik nafas, tahan, relax, keluarkan. Oke, kiri dan kanan, kamu Tidak. rasakan apa? Coba ya, merem, tarik nafas, Scapulanya beda. tahan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan 3 kali. Tarik nafas lagi, keluarkan. Oke, stop. Apa yang kamu rasakan? Pas nafas? Tidak ada sama sekali. belum anu ya. Oke, yang jelas penggelembungan di sangkal toraknya di sini dia lebih terbatas, ya kan? Ya. Coba lagi. Kenapa dia di depres? Oh. Oke, lanjut. Dulu gimana ketabraknya? Sungguh motor kok. Pegang kakinya? Enggak semua. Semua nabrak sini juga? Iya. Semua. Di operasi kaku. Di sini juga? Iya. Ya, oke. Ini namanya sedikit atrofi untuk yang pectoralis Mayor. Tetapi struktur dari costa dari 1 sampai 12 ya, ini juga dia cenderung cekung. Nah, dengan ini biasanya bisa menimbul sesek, apalagi kalau dia tidur tengkurap. Karena pas space-nya dia Tambah ditekan ya. sempit. Nah, itulah fisioterapi dalam Menganalisis. saya susah ya. Jarang Pak. Tanya
nanti sering musab ya, karena apa, untuk menyamakan kiri dan kanan. Ini terisi, ini Tidak. ini atrof. Oke, dengan membuatnya ini masa outputnya bertambah, secara otomatis nanti kekuatan ekspansi juga akan berubah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, lanjut berikutnya. Ya, sekarang aksesorisnya. Jadi di sini otot apa yang nempel? Otot apa yang menempel? Gerakan untuk yang abduksi dan abduksi. Romboid mayor, romboid minor. Terus teres mayor, teres minor. Infra, spinatus. Supra, spinatus. Berbentuk layang-layang. Trapezius. Berakhir pada T12 di sini trapezius. Coba kita hitung sama enggak? Ya. Ini ya, ini atlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sesuai ya. Terus kemudian ini DH1, ini ya, DH1 biasanya sudah posta. Oke, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita cek di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ya jadi ini ya ada yang C7, ada yang C8. Oke, tenang pas. Oke, dari sinilah T12 ini ialah tempat titik tumbuh dari trapezius bentuk layang dari torakal, shoulder, cervical. Terus lanjut setelah dari belakang, kita kupas lagi untuk dari depan. Apa di sini? Pectoralis major, minor, 100 anterior. Udah. Semuanya disebut dengan kelompok otot dari rotator, cuff. Ya sudah. Nah sekarang itu membentuk dari jaringan otot. Nah sekarang pada waktu dia bergerak abduksi, siapa yang mengontraksi ototnya? Coba gerakan palpasi. Otot apa aja? Deltoidnya ada berapa? 3. Apakah semuanya berkontraksi? Yang paling keras bekerja ialah yang tengah, middle. Jadi anterior, middle sama posterior. Tapi beban tertingginya ialah pada middle. Terus apa lagi di sini? Trapezius. Terus apa lagi? Ini Ada supraspinatus. Ini seperti itu. Bisa enggak? Saya harus bisa kok. Gimana ya? Oke. Ya ini hanya satu contoh ya untuk gerakan abduksi, siapa yang menggerakkan. Terus kemudian Anda sudah menyebutkan metodologikannya, sudah menyebutkan autoklimatikanya, dan sudah menyebutkan apa? Penyusun. Sudah lengkap, termasuk dari bio. Kita turun ke bawah. Elbow. Terus susun dari 3. Terus radius, ulna. Ini yang mana yang ulna? Yang kelingking. Yang panjang atau yang pendek? Yang panjang. Oke. Ulna yang panjang. ini
tidak sesuai dengan aslinya. Ini harusnya terpisah. Nah ini satu. Ya. Terus kemudian ini ada apa namanya sendinya, tinggal gabungan saja. Radius join. Terus Ada proximal radius proxima radius ulna. Humero ulna, humero radius, proxima radius ulna. Gerakannya apa? ada fleksi Fleksi. and ada Oke. Terus pronasi, supinasi. Ini kan ini tidak mau. Kan? Ya. Ayo awas. panjang banget. Itu juga tidak sama dengan aslinya itu ya. Kalau gini dia mengalami apa ini berarti penulangan semua kan gitu. Terus siapa cekung siapa cembung? Yang Cembung itu ini meru. cekung yang Cekung itu yang Oke, ini ada apikondylus lateral medial. Di sini nyangkut yang ulnanya cenderung dia cekung, nempel ke bagian fovea dari humeri. Foveanya ini di antara kondylus medial dan lateral. Gerakannya apa? Fleksi. Ekstensi. Coba dicek kalau gerakannya ke sana berarti apa? Itu Searah. Berarti sesuai dengan hukum konkav konvex yang ke kenapa? Yang bergerak yang cekung. Kalau tadi yang di sini yang bergerak yang cembung, terjadi gerakan roll. Kalau ini nggak ada roll, makanya gerakannya saat. Jadi roll slide-nya itu saat. Kalau di sini roll slide-nya berlawanan. Terus berikutnya belum. Bagaimana dengan radius ulnar? Cek semua di bagian apikondylus, bagian lateral. Kemudian tarik garis lurus dari epikondylusnya, kemudian gerakkan. Nah, itu ialah gerakan dari kepala radius. Ternyata kepalanya radius dan ulnya itu terbalik. Kepala radiusnya di sini, kepala ulnya di sini. Iya, kebalik. Oke, gerakannya apa? Hanya segini aja dia. Ini ulna yang nyantol, ini radius dia yang nyaji. Dan ini fungsinya pada waktu dia bergerak pronasi dia seperti ini, ya. Supinasi dia, supinasi seperti ini, pronasi menyilang. Oke. Jadi yang ini yang radius berarti apa? Dia hanya berputar, hanya spin, tidak ada swing. Ya. Tapi kalau dua-duanya dia ada swing. Karena apa? Berpindah. Tapi kalau hanya ini aja spin. Tapi kalau ini berpindah ininya Swing. Ya. Begitu juga dengan ini. Kalau ini bersatu arah spin. Ininya berpindah Swing. Oke, lanjut. Apa saja tulisan di sini? Bergerak fleksi. Siapa yang bekerja? Pada LB bergerak fleksi, siapa yang bekerja? Otot? Enggak. Bicep. Bisa. Mau pindah sini doanya ya. Tricep. Kalau ini tipenya ball joint, yang di sini tipenya
berarti tipe sendinya hing, Hing. jo, Hing. joy. Hinge ya, hing joy ya. Kalau ini bal and Soket. oke. Berikutnya turun ke bawah. Di sini ada proximal radius ular. Di sini ada Distal radiusnya. Ada ya sini kan Karpal. Karpal. Ini menjerumuskan. Nanti ada karpal, Metakarpal. Palang. palang dibagi menjadi 3. Proksimal, medial, distal. yang tidak ada medial. Jempol. Oke, lanjut. Nah sekarang apa isi dari karpal? Kurang. Apa? Triquetrum, lunatum, pisiform, Oh, amat. amatum, capitatum, triquetrum, trapezium, sekapo, Skapoid. Skapoid yang ini loh, coba ini tekan yang ini yang paling Besar. apa namanya ke dalam. Ya ini skapoid. Kalau luna ini yang dekat dengan Ulna. lunatium. Ya, lunatum. Pisiform Pisiform. saya apa sih pisiform? Apa sih skapoid? Posisi kaput, posisi kaput tadi. Meraba, melihat, merasakan. Lanjut berikutnya. Nah sekarang sendinya ada radius karpal. Radius apa? Cekung atau cembung? Radius Cekung. Cekung. Terus Karpal. Cembung. Gabungan kan karpal. Iya. Iya. Sudah pasrah mas ya, udah mulai ya. Di sini, ya. Skapoid. Arahnya kemana? Slide dan gate-nya lateral dan Medial. Pada waktu dia bergerak ekstensi, maka karpal akan Ke arah kaudal. Marah. Merah. Dia akan merapat. Dari banyak sendi tadi, ya, Oh. kita lakukan gerakan ekstensi, dia Merapat. Kunci berarti. ya terkunci. Kunci. Ya. Terus kemudian kalau ke sana, Dia melonggar. Melenggar. Tapi kan kalau merapat nggak boleh dipalpasi kan, Pak? gimana? Kalau merapat kan nggak boleh dipalpasi. Kasusnya apa dulu? Ya. Palpasi ya. Dan palpasi bisa karena suhunya, bisa karena apanya, nggak masalah. Tapi kalau merapat tidak boleh dikasih tambahan Gerakan. yang bisa mengakibatkan Dera. Oh gitu. ya, saya ingat itu disebut dengan close pack position CPP. Oh ya, Nah, CPP. sekarang di sini saya ingatkan ya. Pada waktu solder, kapan dia CPP? Kalau misalkan Gini. ini, Gini. Apa? gini, Apa itu? infeksi. Enggak. Gini. Fleksimu setengah-setengah antara fleksi dan abduksi. Ini lurus. Nah, oke, ya fleksi. Kenapa CPP? Karena dia lurus ke, jadi Sendinya. si badan soketnya masuk ke dalam cekungan tadi. Si jambungnya tuh ke ujung kunci. Itu Coba aja. ya. Iya. Adakah yang mengunci lagi? Kakinya yang bongnya juga. Ini. Apa? Itu. Ini loh. Gurul. Ini. Akromel. Ya itu maksudku. Mentok. Hmm. Kalau dia nambah berarti ada gerakan keluar baru full. Apa lagi? Ke atas.
Abduksi. Abduksi 90 derajat. Ini agak ke belakang sedikit. Angkat full mentok. Nah, ini adalah CPP, prospect position. Terus di sini elbow X Ekstensi. wrist X Ekstensi. terus satunya sama Supinasi. supinasi. Di sini di palang X Ekstensi. coba kalau ingin mematahkan misalnya lihat cetuk-cetukan gini toh balik. Oke, lanjut. Berikutnya di sini ada karpal, metakarpal, Palang. Jadi karpal dengan metakarpal disebut dengan Karpol. metakarpal. Metakarpal dengan palang, Karpal. palang atau MCP. Ya, ada berapa? 2, 3, 4, 5. Apanya? Iya, jadi kan ada 2, 4, 5. Satunya ikut ibu Jari. Yang di ibu jari kita sendiri kadang-kadang apa? Tidak ada PB. middle pada apa? Palang. Tapi kalau MCP-nya di 5. Sekarang ototnya. Sini sudah turun. Apa? Radialis. Kelompok otot ekstensor, kelompok otot Flexor. kelompok otot supinator, kelompok otot Pronator. Oke, sekarang yang ekstensor apa aja ototnya? Ini yang tahu panjangnya apa? Bilang yang keras. Kalau ekstensor berarti ekstensor carpi, Radialis. ekstensor carpi, Ulnaris. apalagi Flexor. Ya, Enggak, ekstensor. bukan. Extensor. Ya, terus ini apa ini? Dua ini. Ekstensor halusis, Ha. polusis. Ya, polisis. Polisis. Yang panjang berarti longus. Yang pendek brevis. Sekarang saya balik. Flexor. Flexor. Ini kelihatan? 1, 2, 3, 4. Coba cek ini semua. Mudah ditahan. Enggak ada, Pak. Aku enggak ada. Tanganmu kebalik sini loh, ya. Pak Ijo iki sing ditahan. Ini ya gerakan ditahanan. Oh, ini. Ada dong? Ada. Oke, sesuaikan dengan yang pinggir nama tulangnya. Flexor, Flexor, mendekati ulna berarti flexor Flexor radialis. Yang sana for flexor calpira radialis. Palmaris longus. Palmaris Ayo, mumpung masih di semester 2. Ayo jangan sampai terlewat. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Apalagi supinator dan pronator. Wah, aku ngulang ini semuanya. Lanjut. Sudah? Turun. Tahu masih kecil aja, Pak. Ini otot paling tenar, diikuti tenar. Oh, ikutin. Apalagi lumbrika. Aku nggak tahu. Itu semua tertutup. Yang sama flexor dan ekstensor. Oke, terus turun. Yang MCP ya, yang dekat dengan PIP, gimana bentuk sendinya? Ya. MCP dan PIP. MCP metakarpopalang, tapi yang bagian hubungannya dengan proksimal
PIP. Iya, palang. Gimana? Bentuknya gimana? Gitu. Ini cembung. Ini cembung, ini cekung. Oh, Cekung. Ini cembung, ini cembung, ini cekung. Apa maksudnya? Oh, bentuk sendinya. Bentuk permukaan sendi kan kita bahas. Iya, oh, berarti itu yang itu. Yang palang. Yang itu. Palangnya itu cekung, itu cembung. Bukan. Kan ada built-in socket, ada satunya tadi apa? Itu. Adakah roll dan slide? Rotator. Oh, enggak ada. Atau Pak. searah? Paican. Searah. Oh, bentuk sendi itu ke itu. arah Distal. distal dengan Tommy. Oh iya. Oke, seperti itu nanti praktikumnya bisa? Insya Allah. Praktikumnya kayak gimana, Pak? Kayak mana Pak? Iya, nanti kita undi kan gitu. Oh. Mau yang elbow, mau yang wrist, mau yang Berarti shoulder, kalau shoulder 3. apanya? Ya, terserah. Enggak, maksudnya dari bawahnya. Apanya? Dari bawahnya. Iya. 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 Oh, kalau Kan dapat shoulder tadi Bapak jelasin 3 kan? Dari Iya. Ya ada kan ini. Glenohumeral, Acromial, clavicula. Clavicula. Tidak hanya scapula, ini dia dan Oh, yang tersendiri. Humerus sama itu bukan? apa? Yang itu Pak, yang itu. Balen. Yang balen soket yang masalah Itu kan jenis dari tipe sendi. Jadi ada osteokinematika terkait dengan speed dan swing. Ada atrokinematika Tiga. terkait dengan Cekung, roll cem- dan oh. slide, glide. Glad. Ya. Terus apa lagi? Penyusun tulangnya apa saja strukturnya. Oh. Kemudian Sendi. sendinya. Terus setelah itu arahnya gimana pada waktu dia bergerak, misalkan abduksi, fleksi, eksternal rotasi, internal Rotasi. rotasi. Terus otot apa saja yang digunakan untuk bergerak? Ra. 6 berarti itu. Apanya? Ya ampun, Pak. Ya boleh, enggak apa, ya sesuaikan. Di sana ya kalau hafal semua ya alhamdulillah. Nah, di sini bukan menghafalnya, tapi yang pertama ialah menganalisis. Menghafal bisa hilang, menganalisis tidak akan hilang. Itu modal yang harus Anda lakukan sebagai fisioterapi. Ya, karena setiap gerakan yang dilakukan ini saya bergerak